Popmart kehilangan 500 triliun karena satu produk yang namanya Labubu. Loh kok bisa kok? Bukannya Labubu populer banget dan banyak peminatnya? Nah makanya kita bedah di Big Little. Oke, jadi Labubu ini awalnya di tahun 2015 itu diciptakan sama seorang yang namanya Kasing Lung. Nah Labubu ini karakter yang terinspirasi dari mitologi Nordik. Dan ini adalah sebuah monster imut. Nah di tahun 2019 si Popmart ini datang ke penemunya Labubu nih. Dia menawarkan membeli license-nya Labubu dan akhirnya diiyakan. Dan proyek pertamanya mereka itu bikin blind box yang dalamnya ada karakter Labubunya. Nah di tahun 2023 itu berubah dari cuman blind box doang, sekarang jadi barang collectible yang lain. Kayak gantungan kunci, aksesoris, dan lain-lain. Formatnya itu adalah kita memancing sebuah kelangkaan atau scarcity. Jadi ketika kalian beli boxnya, kalian tuh nggak akan tahu karakter apa yang sebetulnya kalian akan dapat. Ya mungkin kalian juga udah pernah ya, ada kalau di mall ada orang tuh kocok-kocok kotak, nah itu yang namanya blind box. Dan uniknya, karena konsepnya ini blind box, jadi kita tuh nggak akan tahu dapat karakter apa. Itu memicu orang untuk beli lagi dan lagi, sampai orang tuh dapat karakter yang mereka suka. Jadi harusnya cuma beli satu, malah bisa jadi beli 3, beli 5. Dan cara nge-restock blind box ini, itu terbatas dan juga tidak terjadwal. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang nggak tahu kapan akan keluar lagi, sehingga ketika keluar orang bisa rela antri-antri untuk dapetin blind box tersebut. Dan akhirnya itu pun bikin orang banyak beli, kehabisan stok, dan bisa jadi bahan omongan kemana-mana dan jadilah viral. Dan karena kelangkaan ini, harga jual kembalinya atau harga resell produknya itu bisa naik sampai 2000% dari harga retailnya. Dan karena viral, banyak banget menarik perhatian para selebriti, influencer, dan orang-orang yang lumayan terkenal juga untuk membeli produk-produk dari Popmart, termasuk si Labubu. Dan yang paling gong di tahun 2024, Lisa Blackpink. Siapa yang nggak tahu Lisa Blackpink? Dia punya followers lebih dari 100 juta di sosial medianya. Itu ngepost gantungan kuncinya Labubu. Dari situ, penjualan Labubu di Asia Tenggara itu naik 30% cuma dalam 1 minggu. Dan yang lebih gila lagi, artis-artis lain kayak Rihanna, Kim Kardashian, David Beckham, itu mereka beli dan pakai produknya di publik. Dan itu semua membuat revenue-nya Labubu di tahun 2024 tumbuh 700% dalam year on year. Dan itu tembus sekitar 430 juta US dollar. Dan akhirnya karena viral banget, karena banyak banget selebriti yang tadi sudah di-mention dan disebutin, dan itu bikin demand-nya sangat gila, dan akhirnya Popmart ngejar volume produksinya mereka, terutama di Labubu. Dan mereka scale besar-besaran, puluhan toko baru dibuka. Pada tahun 2025, ini monster seriesnya Labubu jadi 40% total revenue-nya dari Popmart. Jadi naik dari 23% di tahun 2024 jadi ke 40%. Bayangin, 40% sales dari satu IP doang. Nah, tapi ini menimbulkan another problem. Karena inventory turnover naik 21% jadi 123 hari. Dan dari situ barang-barang mulai menumpuk tuh. Karena demand-nya mulai turun, karena virality-nya juga mulai turun, maka muncullah problem-problem yang akhirnya dihadapi oleh Popmart. Salah satunya, resale value price-nya mereka yang tadinya naik gila-gilaan, jadi drop dan turun sampai 50%. Lalu Google search interest dari Labubu juga drop sampai 90%. Dan harga saham Popmart itu juga sempat mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Karena balik lagi ya, 40% sales-nya Popmart itu berasal dari penjualan IP Labubu. Nah dari cerita itu, kita tuh udah tahu ya harusnya Labubu itu bukan sekedar boneka. Orang tuh banyak bilang Popmart ngejual barang. Sebetulnya itu kurang tepat. Mereka tuh sedang ngejual status, kelangkaan, FOMO, dan juga story atau cerita. Nah kalau produknya udah mulai gampang didapetin, sebagian besar dari values-nya itu hilang. Produk mereka tuh bukan bonekanya, tapi mereka tuh ngejual perasaan ketika kita dapetin produknya atau bonekanya. Semakin susah didapat, itu semakin gede keinginan orang buat dapetin produknya. Nah, dalam kategori bisnis atau produk tertentu, kesulitan atau kelangkaan itu adalah bagian dari sebuah produk. Nah, problemnya ketika produknya meledak, semua orang mulai beli, selebriti pakai, sosmed rame,
harga resale naik, nah kebanyakan bisnis tuh bakalan mikir, kalau demand-nya naik, ya udah supply-nya kita harus naikin. Nah keputusan itu sebetulnya sangat masuk akal. Karena teori bisnis, kalau lebih banyak demand, ya kita harus kasih lebih banyak supply. Nah masalahnya, nggak semua kategori bisnis atau produk bisnis itu bisa diperlakukan seperti itu. Contohnya, luxury itu enggak, collectible itu enggak, dan hype brands juga enggak. Nah begitu produksi naik, kelangkaannya tuh mati. Kalau semua orang bisa punya, enggak lagi semua orang pengen punya. Nah ketika supply terlalu besar, resale value-nya turun, antusiasmenya turun, dan percakapannya juga pasti turun. Nah dari sini sebetulnya Pop Mart agak keseleo nih. Mereka salah solving problem. Mereka fokus bagaimana memenuhi semua demand yang ada. Padahal sebenarnya pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana supaya orang-orang tetap pengen punya produknya. Nah Pop Mart tuh jadi seolah-olah jadi nggak paham tentang identitinya mereka sendiri. Karena sebetulnya kelangkaan adalah bagian dari perusahaannya. Ferrari paham ini, Rolex paham ini, Hermes paham ini. Seharusnya Pop Mart juga paham ini. Harusnya Pop Mart itu nggak memaksimalkan volume. Yang mereka harus maksimalkan adalah keinginannya. Karena dalam scarcity bisnis atau bisnis yang mengandalkan kelangkaan, demand atau permintaan itu lebih berharga dibandingkan penjualan. Nah sekarang pelajarannya buat semua brand, sebelum scale kita harus tanya dulu, apakah bisnis kita tuh bisnis volume atau bisnis persepsi. Karena strategi buat keduanya itu totally different. Big brand wins because they understand human psychology. Orang tuh jarang membeli sebuah produk. Mereka tuh beli cerita, status, identitas, dan juga emosi. Dan seringkali hal yang paling mahal itu adalah hal yang paling susah didapat. Nah dari cerita tadi, ada 3 hal yang sebetulnya kita bisa petik. Yang pertama, kalau model bisnis kita itu mengandalkan eksklusivitas, nambah stok itu bukan solusi. Itu malah bisa bunuh bisnis kita pelan-pelan. Yang kedua, kalau demand tiba-tiba naik, itu sebetulnya bukan sinyal buat produksi massal. Kita harus cek dulu, sebetulnya orang beli produknya atau beli kelangkaannya. Dan yang ketiga, growth yang sehat itu soal berapa lama kita bisa ngejaga demand produknya kita. Bukan seberapa cepat kita bisa penuhin demand itu.